Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya yang kami tinggikan. Engkau satu-satunya pertolongan kami yang kami sembah. Hanya Yesus yang terlalu amat baik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dan kami nyatakan Engkau Yesus sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
mencintai kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan segalanya bagi kami, Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Kami ada hari ini semua karena cintanya Tuhan, semua karena sayangnya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami dicintai, dan kami mau terus mencintai Tuhan kami Yesus Kristus. Yang mau bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang kuat bagi Tuhan. Coba salam kiri kanan. Shalom saudaraku, engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau disayang oleh Tuhan, mujizatnya setiap hari atasmu. Amin. Yuk tepuk tangan sama-sama, boleh? Hidup kami penuh dengan mujizat. Setiap hari berjalan bersama Tuhan, dan Dia nyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Katakan, seluruh dunia ini ada kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkal. Amin. Kau Alfa Omega,
happy, saya lihat mukanya ya. Coba lihat kiri kanan, engkau diberkati Tuhan bilang. Jadi berkat. Amin. Yuk sama-sama tinggikan Tuhan. Come on, aku diberkati. Haleluya. Yang diberkati mana suaranya? Mana suaranya? Ayo sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan bilang sama Tuhan, sebab Allah sanggup. Yes, He is. Yes, God, He can do all things, 'cause He is the Lord. Yo, sama-sama katakan, aku di, amin, karena Allah. Untuk apa? Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu datang bagiku. Hikmat kebajikan tersedia. Amin. Saudara, Tuhan gak pernah lupa buat kita, sebab Allah sanggup limpahkan. Yes, oh God, increase. Yuk sama-sama katakan, aku diberkati karena Allah. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh saya mendengar suara anak-anak muda? Mana suara anak-anak muda? Luar biasa kita punya Tuhan. Amin. Haleluya. Dia baik, Dia setia. Oh, perkasa mulia. Yuk sama-sama angkat tanganmu, satukan imanmu. Suara sanggup limpahkan. Apapun keadaanmu, ketika imanmu berkata, maka hal itu engkau akan lihat. Lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Saudara katakan, aku. Amin. Yes. Tuhan dengar iman. Tuhan mendengar iman. Aku. Allah bergerak karena iman. Allah mencari iman. Adakah di dunia ini iman? Sekali lagi. Sekali lagi. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik, teramat baik selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita, sorakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Katakan sebelum duduk, kamu luar biasa. Dengan tulus ngomongnya ya, jangan basa-basi ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan.
Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yes, Lord. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tetap setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, tetap percaya. Berapa banyak saudara mau percaya sama Tuhan? Boleh saudara saja katakan segala. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Sebab Allah yang mengerjakan yang baik dalam hidup kami. Sebab Dia penolong yang setia bagi kami. Kami percaya, maka kami menerimanya. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi katakan segala perkara dapat ku tangguh. Mari berdoa saudara, berdoa. Apapun yang saat ini sedang kau alami, Dia Tuhan Yesus, sahabat, penolong. Tetap percaya. Lebih lagi katakan segala. Beri sorak-sorai buat Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya.
Akhir-akhir ini dengan bertalu-talu saya banyak bertanya, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Saya minta agar saya diberi kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan menjawab dengan memberikan firman di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saya terus berseru dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan baru-baru ini Tuhan memberikan tuntunan buat kita melalui pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Secara ringkas, pesan Tuhan kepada kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia, mengandalkan Dia, fokus hanya kepada Dia, Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, bahwa ia tahu segala pekerjaanmu, maka demikian juga Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amsal 15 ayat 11 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Terlebih lagi hati anak manusia. Karena itu kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar kita menuruti firman Tuhan. Dan jangan sampai menyangkal namanya. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki agar kita terus menuruti firman Tuhan. Untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal di atas, maka janji Tuhan, yang pertama, pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti itu, di mana mereka terus-menerus menekan kita. Akan Tuhan suruh datang dan berkata bahwa Allah mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa hari pencobaan itu sudah dimulai dan akan terus makin hebat. Kalau mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi pemenang. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang pemenang ini, dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa melakukannya, maka dia disebut sebagai pemenang dan akan ikut dalam pengangkatan. Haleluya! Pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hosana, Hosana, katalah Tuhan Yesus.
Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai dengan kitab para rasul, kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit.
Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Haleluya. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita ini juga bisa diartikan, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow! Siapa yang tidak mau jadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja,
Sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2026. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum juga menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Haleluya! Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra,
Tapi tidak bisa dipungkiri, dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Hari-hari ini, banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua hari-hari ini, Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Mari, angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berbahasa Kuralama shalala bala 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 bala. Urila la la bala 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 bala. Oh bala 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 bala. Oh Jesus, Jesus, curahkan pengurapan buat kami semua ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Kau datang untuk kali yang kedua. Oh rab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 . Oh ya la 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 la. Terima pengurapan Tuhan, terima. Oh rababababab. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah.
itu Engkau. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan untuk kita selesaikan, langsung kita minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberitakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan terima kasih, dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Oh Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita memberikan persembahan dan persembahan diakonia. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kalau sekarang kami ingin memberikan persembahan dan persembahan diakonia, biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah persembahan ini boleh berguna
untuk banyak orang dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR yang ada di layar dan pada kursi saudara. Bagi saudara yang membutuhkan amplop, saudara dapat mengangkat tangan agar usher dapat menghampiri saudara. Selamat memberi! Tim misi Puri Intergengers kembali melakukan perjalanan misi ke Papua Barat, menjangkau Manokwari, Manokwari Selatan hingga Pegunungan Arfak pada tanggal 11 hingga 22 Mei 2026. Tercatat lebih dari 1.200 orang dijangkau melalui berbagai kegiatan pelayanan. Sebanyak 146 orang dilayani melalui pengobatan gratis, 72 orang mengikuti pemeriksaan mata, dan 12 orang menerima pelayanan potong rambut gratis. Dalam pelayanan penginjilan dan KKR, sedikitnya 180 orang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, termasuk siswa sekolah, masyarakat umum, dan peserta KKR. Pada KKR Youth, 41 anak muda merespon panggilan Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan. Tim juga melayani di berbagai gereja dan persekutuan, yang dihadiri lebih dari 700 jemaat, serta mengadakan seminar yang diikuti 14 hamba Tuhan dari 5 denominasi gereja di Manokwari Selatan. Di Pegunungan Arfak, Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui berbagai kesaksian kesembuhan, termasuk pemulihan pendengaran seorang wanita yang telah mengalami gangguan pendengaran selama 15 tahun. Kami mengucapkan terima kasih untuk saudara sekalian yang telah menjadi bagian penting dalam menjangkau jiwa-jiwa, memberkati masyarakat, dan memperluas kerajaan Allah di tanah Papua. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 23 Juni 2026 pukul 7 malam di PIC Purinda Mall Basement G4 Zona Merah. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 25 Juni 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Gloria Atmaja di PIC Purinda Mall Basement G4 Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Ilyana Widodo, pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 10 pagi di Main Hall PIC House of Blessing. Puri Intergengers telah menghadirkan renungan 14 hari yang bertema Gunung Es yang Tersembunyi melalui aplikasi YouVersion yang Anda bisa download di handphone saudara. Melalui renungan ini, kita akan belajar melihat lebih dalam apa yang tersembunyi di balik kehidupan kita, serta memahami bagaimana Tuhan bekerja membentuk hati dan karakter kita. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan selama 14 hari ke depan. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri Helpdesk setelah ibadah selesai, ataupun follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi yang terbaru. See you next week and God bless you. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.